Alhamdulillah sampai dengan bulan lalu kami sudah mendivestasi 5 ruas tol, 2 di tahun 2 tahun lalu, yang 3 di awal tahun ini. Jadi masih punya PR tahun ini, kita rencana masih ada 2 ruas lagi, Mbak Ellen, untuk kita divestasi. Oke, sejauh ini sudah dijalankan dan apakah ini salah satunya juga dengan Indonesia Investment Authority atau INA, Pak? Memang sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan dengan INA, dan sepertinya appetite mereka adalah mencari ruas-ruas yang sudah fully operated. Sementara WTR saat ini hanya memiliki Trans Jawa, sebagian memang sudah kita coba tawarkan, dan sampai dengan minggu lalu mereka sedang melakukan proses studi traffic dan due diligence. Diharapkan memang tahun ini ada yang bisa ketemu dengan INA untuk melakukan divestasi minimal 1 ruas kita di Trans Jawa. Baik, di luar divestasi, skema lain apa saja yang akan dilakukan Waskita Karya ke depannya, Pak, dalam waktu dekat ini? Ya, memang alhamdulillah atas bantuan pemerintah di tahun ini kami mendapatkan penyertaan modal negara di 7 ruas tol kita, dan itu kami harapkan bisa untuk membantu menyelesaikan ruas-ruas kita, baik di sebagian di Pulau Jawa maupun di ruas Palembang Kapal Betung. Selain itu juga kami merencanakan untuk melakukan restrukturisasi di beberapa kewajiban kita kepada perbankan, dan beberapa sudah kita berhasil lakukan, termasuk melakukan relaksasi kewajiban kita di beberapa BUJT kita, Mbak Ellen. Baik, dalam apa saja yang sudah dilakukan pada tahun ini, apakah ada hambatan ataupun kendala yang masih dijalani oleh Waskita Karya dalam tahun 2021 ini, Pak? Hambatan tentu masih ada, terutama dalam proses divestasi, karena investor melihat situasi pandemi ini sebagai satu hal yang menurunkan nilai valuasi aset kita. Dan kami memang terpaksa beberapa ruas kita tunda, tidak jadi kita divestasi di tahun ini, menunggu situasi pandemi kembali normal sehingga trafficnya juga kembali normal. Harapan kita valuasi aset kita juga bisa memenuhi harapan WTR, karena kami terus terang tidak berani melepas aset kita di bawah nilai tertentu. Jadi kami memilih menunda untuk ruas-ruas tertentu sambil menunggu situasi kembali normal. Demikian, Mbak Ellen. Baik, baik. Waskita Toll Road ini tadi juga sudah disampaikan juga melakukan restrukturisasi kredit sindikasi. Dari upaya ini bagaimana Anda melihat pengaruhnya pada perbaikan kinerja dari Waskita Toll Road ini ke depannya? Ya, terus terang di tahun ini untuk pertama kalinya WTR mencatatkan laba positif, karena seperti diketahui bahwa investasi di jalan tol memang long term investment, di mana kita baru akan menikmati cash flow positif setelah waktu tertentu. Dan alhamdulillah dengan adanya restrukturisasi maupun relaksasi, kami bisa fokus kepada penyelesaian ruas-ruas tol kita. Harapannya beberapa ruas yang tadinya kita khawatirkan tidak akan bisa kita selesaikan karena tertunda, tahun ini kita bisa pastikan ada ruas-ruas yang bisa kita selesaikan, Mbak Ellen. Baik, baik. Nah, selain restrukturisasi, apakah Waskita Toll Road ini juga akan mencari sumber pendanaan baru lagi yang lainnya, Pak? Ya, kami sudah berbicara dengan beberapa pihak, beberapa memang menyatakan minat untuk melakukan EPCF, jadi kita bekerja sama dalam melakukan konstruksinya sekaligus melakukan financing proyeknya. Kami juga berbicara dengan RDPT dan sumber pendanaan lain yang memang saat ini sangat terbuka kemungkinan investor dari luar untuk masuk melalui mekanisme project financing. Itu, Mbak Ellen. Baik, jika mungkin diperbandingkan antara tahun lalu dengan tahun ini,
Apa saja yang membuat berbeda dari bisnis jalan tol di tahun 2021 ini? Ya, kalau tahun lalu pandemi berimbas mencapai puncaknya dengan adanya pembatasan pergerakan manusia, tahun ini sudah mulai terlihat ada kenaikan traffic, terutama di ruas-ruas kita di Trans Jawa. Jadi kami sangat optimis bahwa dalam kebijakan pemerintah yang akan datang ketika pergerakan manusia sudah kembali normal, traffic kita juga akan meningkat, dan arus barang logistik antar provinsi juga kembali normal. Pada ujungnya LHR kita juga akan naik. Itu kami sangat optimis, Mbak Ellen. Dengan data yang kita miliki sekarang, trennya terus menaik. Baik, dengan kenaikan ini apakah juga akan berpengaruh dengan IRR ataupun juga return investasi yang akan dilakukan, Pak? Kalau secara umum pasti berpengaruh, dan memang ada perlu dukungan dari pemerintah terkait dengan beberapa kebijakan yang saat ini sudah dijanjikan, misalnya akan adanya nanti kompensasi atas pandemi yang kami harapkan pada saat pandemi berakhir, kebijakan itu bisa segera diterapkan sehingga beberapa kondisi yang saat lalu sangat membuat kita cukup tersiap-siap dari sisi IRR bisa kembali normal. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.